iPhone 11. Ya, iPhone 11 adalah salah satu line-up iPhone keluaran tahun 2019. Kira-kira iPhone 11 di tahun 2024 masih layak dibeli atau enggak? Atau mendingan beli iPhone lain selain iPhone 11 ini? iPhone 11 salah satu line-up iPhone base model tahun 2019 di mana berbarengan dengan seri Pro Series-nya. Dan iPhone 11 ini adalah seri lanjutan dari iPhone XR dan dilanjutkan pula oleh iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, dan juga iPhone 15. Untuk iPhone 11 ini kira-kira masih layak dibeli atau enggak, dan apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum beli iPhone 11 ini di tahun 2024. Apakah harganya masih menarik buat dibeli? Apakah masih worth it? Apakah update iOS-nya juga masih panjang dan masih worth it buat kita pakai untuk beberapa tahun mendatang? Dan kesemuanya akan kita bahas dalam 3 hal ini. Ya, 3 hal ini akan kita simpulkan di akhir video untuk apakah iPhone 11 ini worth it dibeli atau enggak di tahun 2024. Untuk poin yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya, di mana iPhone 11 ini belum mengadopsi flat design ala iPhone 5 series layaknya iPhone 12 ataupun iPhone 13 ataupun seri iPhone yang lebih baru. Di mana iPhone 11 ini masih menggunakan curve design ala iPhone sebelum-sebelumnya. Dan untuk ukurannya, iPhone 11 ini membawa ukuran yang masih dipakai sampai iPhone 15 sekarang ini, yakni ukuran 6,1 inch. Kemudian untuk tipe layar pada iPhone 11 ini masih menggunakan layar tipe IPS LCD yang disebut Liquid Retina IPS LCD dengan ukuran 6,1 inch, kemudian dengan resolusi yang terbilang cukup rendah 720p, bahkan belum Full HD apalagi Full HD+. Dan untuk iPhone 11 ini, untuk layarnya jadi poin kekurangannya. Jadi buat kalian yang memang cari iPhone dengan kualitas layar yang lebih bagus, saya rasa iPhone 11 ini tidak masuk kategori tersebut ya. Karena memang dari sisi layar, iPhone 11 ini masih sama persis dengan iPhone XR. Jadi ya belum menggunakan layar berpanel OLED, masih menggunakan layar LCD IPS layaknya seri iPhone sebelumnya. Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari spesifikasi, kamera, dan juga fiturnya. Dimana untuk iPhone 11 ini kalau dari spesifikasinya sudah menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dengan CPU yang sudah hexa-core Apple GPU 4 core graphics dengan dukungan RAM 4 GB yang saya rasa untuk tahun 2024 ini juga masih cukup enak, cukup mumpuni untuk keperluan sehari-hari. Tetapi untuk pekerjaan berat saya rasa cukup kurang meskipun performanya ini masih terbilang bagus. Pada saat dirilis menggunakan iOS versi 13 dan perlukan ketahui juga bahwasanya yang menggunakan chipset Apple A13 Bionic tidak hanya iPhone 11 series. Ada versi murah dari iPhone yang menggunakan Apple A13 Bionic adalah iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020 yang mana menggunakan bodi iPhone 8 tetapi dengan spek iPhone 11. Kemudian dari sisi baterai, iPhone 11 ini hanya dibekali dengan baterai 3110 mAh yang terbilang cukup lumayan gede untuk ukuran iPhone 11 ini, lebih besar dibandingkan iPhone XR ataupun iPhone 12. Tetapi beda tipis dengan baterai dari iPhone 13 ataupun iPhone 14. Kemudian dari sisi kamera, iPhone 11 ini dibekali dengan dua lensa yang tentunya ini adalah pertama kali iPhone menggunakan lensa ultra wide pada kamera utamanya. Di mana untuk iPhone 11 ini menggunakan dua lensa yakni lensa wide dan juga lensa ultra wide. Kalau untuk versi Pro-nya menggunakan satu lensa tambahan lagi yakni adalah lensa telefoto. Dan untuk dua lensanya ini masing-masing berukuran 12 megapiksel, lensa wide, ultra wide dengan OIS atau image stabilizer pada kamera lensa wide-nya. Dan sudah mendukung untuk fitur HDR dan untuk perekaman video sudah bisa maksimal di 4K 60 fps. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, bisa 24, 30 atau 60 fps. Sudah mendukung juga untuk HDR serta stereo sound recorder. Kemudian untuk dari kamera depannya, iPhone 11 ini sudah dibekali dengan satu lensa juga berukuran 12 megapiksel, lensa wide, sudah include untuk true depth kamera dan juga biometric sensor serta fitur HDR. Kemudian untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps layaknya kamera utamanya. Dan sudah ada electronical image stabilizer untuk menstabilkan video pada saat kalian merekam menggunakan kamera selfie dari iPhone 11 ini.
Kemudian dari segi fitur, iPhone 11 ini tidak terlalu banyak secara fitur ya, dimana sudah mendukung untuk fitur dual SIM, kemudian juga sudah mendukung dual SIM nano plus eSIM ataupun dual nano plus nano SIM. Untuk region Hong Kong dan juga China sudah mendukung water resistant IP68, kemudian sudah mendukung Apple Pay, cuman di Indonesia masih belum bisa digunakan, sudah bisa mendukung untuk fitur NFC, bisa nge-tap e-tol lewat iPhone, kemudian sudah mendukung fast charging, maksimal di 20 watt, dan juga untuk wireless charging bisa juga pada iPhone 11 ini. Karena untuk material bagian belakangnya sudah menggunakan material kaca layaknya seri iPhone yang memang sudah mendukung untuk wireless charging. Sayangnya untuk fitur 5G belum didukung pada iPhone 11 series, termasuk seri Pro-nya juga masih belum mendukung untuk jaringan 5G. Kemudian masuk ke hal yang ketiga adalah iOS atau update iOS serta harga dari iPhone 11 ini. Dimana untuk update iOS biasanya kita bisa ngecek lewat jenis prosesor yang digunakan dan tahun rilisnya prosesor tadi. Kalau untuk iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic yang dirilis di tahun 2019. Ini tentunya berlaku juga buat iPhone yang menggunakan prosesor yang sama, yakni Apple A13 Bionic pada iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020. Dimana untuk menghitung update iOS biasanya didukung selama 5 kali update, secara pola dari Apple biasanya mendukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Cukup sedikit yang bisa sampai 6 kali update atau selama 6 tahun layaknya iPhone 6s ataupun iPhone SE generasi yang pertama yang didukung selama 6 kali update. Nah, buat ngukurnya tinggal ambil saja iOS versi 13, kita tambahkan 5 kali update, ketemunya adalah iOS versi 18. Dan tahun 2019 kita tambahkan 5 kali update, ketemunya adalah tahun 2024. Yang artinya kemungkinan besar iPhone 11 series termasuk iPhone SE 2 akan maksimal di iOS versi 18 yang dirilis di tahun 2024 ini. Kalau sekarang sih masih belum ya pada saat video ini dibuat. Mungkin bulan Mei Juni akan ada iOS versi 18 yang sudah dirilis oleh Apple dalam bentuk beta version, yang biasanya untuk versi stabilnya akan ada di bulan September atau bulan Oktober. Dan untuk dari sisi harga, iPhone 11 ini masih punya harga yang terbilang cukup lumayan tinggi ya. Untuk harga second iPhone 11 ini, untuk yang X internasional masih di kisaran 4 jutaan sampai 5 jutaan. Sedangkan untuk iPhone 11 ini yang X garansi resmi Indonesia dibanderol dengan harga 5 jutaan sampai 6 jutaan. Untuk harga barunya juga masih ada untuk iPhone 11 ini di iBox ataupun di Digimap ya. Cuman untuk warna tertentu, untuk warna-warna lainnya sudah habis di kisaran 7 juta rupiah untuk kapasitas 64 GB, sedangkan untuk di kapasitas 128 GB hampir beda cuma 500.000 dengan iPhone 12. Ya, ini adalah di angka 8,5 juta rupiah untuk kapasitas 128 iPhone 11 dalam kondisi baru. Kesimpulannya, iPhone 11 ini kalau untuk harga barunya sangat tidak rekomen atau sangat tidak layak buat kalian ambil. Ya, mengingat mulai dari poin yang pertama, iPhone 11 ini masih pakai desain lama, kemudian layarnya juga masih belum layar panel OLED, masih menggunakan layar LCD IPS biasa. Secara spek ini juga spek tahun 2019 sudah agak jadul untuk sekarang ini di tahun 2024. Secara kamera juga masih cukup untuk keperluan sehari-hari, tetapi kalau bisa dibilang bagus, ya nggak terlalu bagus juga. Secara fitur juga nggak terlalu lengkap dan belum mendukung untuk jaringan 5G. Dan update iOS iPhone 11 ini ya cupu banget, di tahun ini bisa jadi tahun terakhir dapat jatah update iOS terbaru, dan secara harga masih cukup lumayan mahal untuk harga iPhone 11 ini. Jadi kalau boleh bilang iPhone 11 ini kurang rekomen, dan ini semua murni pendapat saya pribadi. Kalau kalian ada alasan tertentu bisa sampaikan saja di kolom komentar. Oke, sekilas bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye bye.